Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik mencari penyembuhan yang cocok untuk asam lambung, GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah mencari penyembuhan yang cocok ya, untuk gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini yaitu tentang mencari penyembuhan yang cocok ya. Ini saya sharingkan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Kenapa kadang penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis itu memakan durasi waktu yang cukup panjang ya, bahkan ada yang sampai tahunan ya, beberapa tahun juga belum sembuh, kadang ada yang sudah sembuh kemudian juga masih mudah kambuh. Nah, ini membuktikan bahwa kadang kita belum menemukan kecocokan ya, maka dari itu rajin-rajinlah kita berikhtiar ya, sampai dengan menemukan kecocokan penyembuhan buat kita ya. Walaupun sebenarnya semua jalan itu juga penuh arti ya. Jadi proses itu penting di sini ya. Jadi kita menemukan yang lebih cocok biasanya setelah kita banyak mencoba ya, banyak mencoba beberapa alternatif jalan yang kita lalui ya. Ternyata nanti kita baru menemukan yang paling efektif, yang paling efisien ya, yang paling cocok ini adalah ini, contohnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini penting ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling melengkapi ya, saling memperkaya ya, sehingga pemahaman kita tentang asam lambung, GTNC psikosomatis menjadi semakin komplit ya, semakin komprehensif, sehingga akhirnya kita mudah untuk menciptakan penyembuhan secara holistik ya. Nah, oleh karena itu kita menjadi cepat membaik atau cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kita langsung saja kepada materi ya. Jadi mencari penyembuhan yang cocok ya. Kita kan sudah kadang melalui beberapa beberapa jalan yang kita coba, tetapi kadang belum cocok ya. Nah, itu jangan putus asa ya. Jadi itu adalah proses ya. Nah, maka dari itu di setiap jalan itu pun memiliki arti, memiliki makna ya, yang ibaratnya bagaikan pondasi ya. Itu seperti itu ya. Jadi tidak ada jalan yang sia-sia ya. Semuanya adalah bermakna dan menuju ke proses penyembuhan kita ya. Karena apa? Karena kita tujuan kita ya bagaimana caranya supaya kita sembuh ya. Cuma untuk mencapai ke kesembuhan, nah ini memang ada sesuatu ya, ada sesuatu yang paling efektif atau paling cocok. Nah, ini yang
perlu kita temukan teman-teman ya. Maka buat teman-teman yang masih merasakan seperti ada sensasi ya, seperti kadang masih kadang sembuh, kadang kambuh. Nah itu jangan patah semangat ya, tetap berusaha terus ya, pasti nanti akan ketemu ya, ketemu jalan yang paling efektif. Karena apa? Karena memang ini pemahaman yang perlu kita praktekkan juga ya. Jadi kadang kita hanya sekedar tahu resepnya ya, tahu istilahnya teorinya, itu ketika kita belum menjalani itu juga kadang belum ada hasilnya. Nah, maka dari itu ini kadang cukup pengorbanan kita itu seperti itu ya. Jadi kita memang betul-betul berjuang ya bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, dan perjuangan itu akan istilahnya berhasil atau tidak ya, mau cepat atau lambat di dalam memperoleh tujuannya, yaitu tujuan sembuh. Nah itu tergantung ini juga niat kita ya, tergantung semangat kita ya. Nah itu yang penting ya. Maka dari itu ya hasil pasti itu akan tidak mengingkari dengan usaha kita ya. Maka ketika usaha kita memang betul-betul serius ya, betul-betul semangat, nah itu pasti itu juga akan segera membuahkan hasil ya. Nah begini teman-teman ya, jadi di dalam kita mencari penyembuhan yang cocok ini antara orang satu dengan orang yang lain kadang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Contohnya si A itu akan sembuh dengan hanya mencoba satu jalan ya, si B mungkin sampai 2 jalan ya, si C mungkin sampai 3 jalan dan seterusnya ya. Itu juga tergantung sensitivitas tubuh kita, juga tergantung korektivitas ya terhadap diri kita ya, bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita memperbaiki diri. Nah itu faktor-faktor penting yang kadang kita tidak menyadari ya. Tetapi ketika kita menyadari hal itu, nah maka dari itu biasanya akan cepat menemukan ya. Makanya di sini penting yaitu kita membangun kesadaran ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah jalan untuk mencari penyembuhan yang cocok ini secara garis besar saya bagi 2 teman-teman ya, yaitu yang pertama yang bersifat fisik ya, kemudian yang kedua adalah yang bersifat psikis atau mental, pikiran dan kejiwaan kita ya itu. Nah yang pertama yang bersifat fisik ya, ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya, GERD, anxiety psikosomatis, itu biasa ya. Yang pertama adalah yang bersifat fisik, contohnya kita berusaha ke dokter ya. Walaupun yang bersifat fisik ini persentasenya biasanya lebih kecil ya. Jadi untuk gangguan yang bersifat fisik yang disebabkan oleh fisik itu biasanya sekitar 12% ya. Tetapi yang 88% itu hal yang bersifat psikis ya. Itu dari pengalaman diri saya itu seperti itu ya. Maka dari itu kita tekanannya nanti ya sesuai dengan porsinya itu ya, tetapi semuanya memang harus kita tempuh ya. Nah yang bersifat fisik yang pertama contohnya kita mencari jalan kesembuhan yaitu ke dokter ya. Nah ke dokter saja ini kan bertingkat ya, mulai dari di awal-awal itu seperti saya dulu juga periksa ke dokter umum ya. Nah setelah dokter umum kalau kok belum ada perubahan itu biasanya akan dirujuk ya ke dokter spesialis dalam ya. Dari dokter spesialis dalam kadang belum membaik ya, kadang dirujuk supaya ke psikiater. Nah semuanya itu nanti kita akan mendapatkan obatnya. Nah itu penyembuhan menurut saya secara medis, secara fisik itu seperti itu. Kalau memang sebabnya itu gangguan kita ini adalah secara fisik, contohnya gangguan secara organik ya, organ kita bermasalah, contohnya mungkin ada radang, ada iritasi atau ada luka, ini itu biasanya akan cepat membaik ya, cepat sembuh ya, karena ini sifatnya adalah dispepsia organik ya. Tetapi kalau nanti sifatnya dispepsia fungsional, artinya organ-organ tubuh kita itu baik ketika dicek secara medis, nah itu biasanya lebih efektif dengan pendekatan secara psikis ya, itu seperti itu. Tetapi ya umum ya, kita pasti pertama ya kita cari obat lah, contohnya berkonsultasi ke dokter, kita mendapatkan obat, entah itu dokter
itu dokter umum, dokter spesialis, dokter mungkin psikiater ya, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari satu langkah, dua langkah itu kadang sudah membaik ya, itu alhamdulillah ketika seperti itu ya. Nah, tetapi ketika belum ya, ini kadang kita mulai bingung lagi ya. Kemudian meningkat lagi ya, meningkat lagi. Contohnya jalan secara fisik masih ya, ini yang kedua sampai contohnya kita ke paranormal ya. Itu pun ditempuh juga ya. Pada waktu itu saya juga menempuh juga seperti itu, karena yang namanya orang ingin sembuh ya. Jadi ketika ada informasi petunjuk apa ya, kita inginnya mencoba ya. Yang penting kita sembuhkan seperti itu ya. Nah, biasanya ketika kita ke paranormal misalkan yaitu, nah kita bisa mendapatkan resep-resep ya, mungkin juga herbal, mungkin juga jamu ya. Nah, itu pun bisa menyembuhkan kalau memang sebabnya masih seputaran yang bersifat fisik ya, akhirnya kita menjadi sembuh dengan jalan itu ya. Jadi semuanya jalan itu sebenarnya penuh arti, cuma bagi kita cocok atau belum, itu seperti itu ya, itu. Nah, kemudian selain itu kita ada yang sembuh ya secara fisik hanya mengikuti sharing ya, sharing istilahnya tukar pengalaman ya, tukar pengalaman terhadap penderita yang sudah sembuh ya. Nah, itu kita hanya istilahnya sharing saja ya, kita mendengarkan nasihat-nasihat, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman dia mengalami penderitaan kemudian sembuh ya. Nah, itu kemudian kita copy ya, kita copy melakukan apa, metodenya apa ya. Kemudian mungkin kalau minum herbalnya apa. Nah, kemudian kita ikuti. Kalau memang itu penderitaan kita sama, ya akhirnya sembuh juga di situ ya. Itu juga satu jalan yang cukup berarti juga ya. Dan itu saya juga ada perubahan seperti itu juga ya, ketika saya sering sharing dengan teman ya, dengan orang-orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, itu juga membantu kita ya, membantu kita menjadi cepat bangkit ya, menjadi istilahnya semangat dan seterusnya, akhirnya juga akan mempercepat kesembuhan ya. Nah, itu juga punya arti ya. Jadi semua jalan itu semuanya punya arti ya. Cuma nanti ada satu jalan yang paling efektif. Nah, itu yang harus kita cari teman-teman ya. Karena intinya kan kita ingin cepat sembuh ya. Cuma ingin cepat sembuhnya biasanya itu antara orang satu dengan orang yang lain berbeda. Karena apa? Karena sebabnya permasalahannya juga berbeda ya, itu. Jadi ada yang permasalahannya disebabkan karena secara fisik, contohnya kita kurang baik dalam pola makan, kurang baik dalam pola hidup, banyak itu ya. Tetapi ada yang sebabnya dari secara psikis ya. Jadi mungkin secara spiritual, secara pikiran, secara kejiwaan. Nah, itu yang kadang lebih kompleks lagi. Nah, maka dari itu ya, itu kita harus peka terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya tubuh ini berbicara ya, kalau kita bisa istilahnya membaca ya, itu sebenarnya berbicara. Jadi cuma berbicaranya tubuh ini melalui rasa ya, melalui rasa atau melalui getaran lah, frekuensi. Contohnya ya, ketika kita tubuh sudah ingin istirahat, pasti kita akan mengantuk ya. Nah, itu kan mengantuk artinya supaya kita segera istirahat ya. Cuma kadang kita tidak menghiraukan hal itu, kita paksakan saja ya. Karena mengantuk tetapi mungkin masih ada kegiatan supaya tidak ngantuk. Nah, kita mungkin minum kopi lah, mungkin kita pakai suplemen. Nah, itu yang sebenarnya melawan keinginan tubuh. Jadi kalau kita bisa membaca ini kode-kode di dalam tubuh kita, itu sebenarnya kita akan baik-baik saja ya. Sama seperti kita misalkan merasa haus ya, itu ya segera minum ya, itu seperti itu ya. Jadi setiap rasa di dalam tubuh ini adalah mengajak kita untuk istilahnya harmonis ya, harmonis dengan kegiatan kita. Akhirnya kita menjadi melayani tubuh, itu seperti itu. Bukan tubuh yang melayani keinginan kita ya, tapi kita yang membaca tubuh. Itu caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan jalan kita
sadar diri ya, sadar diri terhadap bahasa-bahasa tubuh kita itu seperti itu. Nah, demikian juga rasa-rasa yang lain ya, ketika kita makan sesuatu ya, katakanlah makan pedas kok kemudian perut terasa perih. Nah, berarti itu tandanya kita jangan makan pedas, itu seperti itu ya. Tetapi kadang kita karena nikmat ya, ya sudah kita makan terus. Nah, itu karena kita kurang bisa mengendalikan diri. Nah, itu juga pentingnya sharing itu seperti itu teman-teman ya. Makanya ketika kita mengikuti sharing dari pengalaman mungkin yang sudah membaik ya, nah itu paling gampang, paling mudah, karena kita hanya cukup menerapkan pengalaman orang lain, terapkan terhadap diri kita. Nah, akhirnya kita juga menjadi membaik, dengan catatan kalau memang sumber permasalahannya sama ya. Tetapi kalau untuk asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu secara umum itu sama ya, walaupun mungkin ada hal-hal yang bersifat perkecualian khusus agak berbeda, itu pun bisa saja ya itu. Nah, itu yang hubungannya dengan penyembuhan ya yang bersifat fisik ya, itu seperti itu. Jadi ada 3 hal itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang penyembuhan bersifat psikis ya, karena ini kita juga sering sebabnya itu lebih banyak dari secara psikis ya, yaitu dari pendaman emosi ya yang selama ini kita genggam terus. Nah, akhirnya meledak ya menjadi gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Nah, maka dari itu ketika secara psikis ini kita sudah paham tentang sebabnya itu apa, kemudian kita perbaiki ya, kita merubah perilaku, nah akhirnya nanti juga akan menjadi cepat membaik ya. Cuma untuk lebih mudahnya itu kita harus pakai istilahnya proses melalui jalan-jalan ya, jalan-jalan yang bisa membantu diri kita ya, yaitu contohnya jalan yang pertama yaitu yang hubungannya dengan psikis. Contohnya kita ke psikolog misalkan ya, ke psikolog itu biasanya tidak dapat obat ya, tetapi dapat pencerahan ya, dapat pencerahan yaitu, atau mungkin kita menjadi masalah-masalah yang selama ini kita genggam ya, nah itu sedikit demi sedikit dibantu untuk mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Nah, akhirnya nanti akan netral ya, kita tidak punya genggaman emosi ya. Nah, ketika sudah seperti itu nanti akan membaik juga ya, kondisi kita menjadi semakin membaik, itu seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga misalkan ke orang pintar ya, orang pintar, orang yang banyak ilmu ya, itu biasanya juga akan memberikan petunjuk-petunjuk ya, memberikan petunjuk-petunjuk atau memberikan inilah metode-metode, cara-cara ya, itu seperti itu, yang akhirnya itu juga bisa saja menjadi jalan kesembuhannya. Itu juga bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa contohnya mengikuti motivator ya, motivator sharing ya, contohnya seperti sekarang ini ya, mungkin ada yang ini mengikuti arahan-arahan saya, pengalaman saya, kemudian diterapkan, itu pun bisa juga ya. Itu juga akan efektif juga ketika teman-teman bisa mempraktekannya, karena ini pengalaman yang saya berikan ini adalah dari hal-hal yang sudah pernah saya lakukan, yaitu seperti itu, dan efeknya positif. Nah, sehingga saya bagikan kepada teman-teman, itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih dalam keadaan katakanlah banyak sensasi, itu menjadi cepat membaik lah. Harapan saya seperti itu, sehingga kebanggaan bagi saya ketika mendengarkan ya teman-teman yang sudah sembuh, sudah membaik, itu saya sangat senang sekali itu mendengarkan cerita-cerita seperti itu ya. Nah, selain itu bisa juga misalkan kita ke hipnoterapi ya, ini juga sifatnya psikis ya, jadi ke hipnoterapi. Nah, itu kadang juga ada jalan-jalan terapinya, bagaimana mungkin melalui afirmasi ya, melalui meditasi. Nah, itu juga bisa itu. Kemudian masih ada jalan lagi secara spiritual, yaitu
contohnya jalan secara spiritual melalui keyakinan kita, contohnya melalui jalur agama ya, keyakinan kita, contohnya kita mungkin ada yang pernah diruqyah ya dan sebagainya. Nah, itu pun jalan ya, jadi jalan spiritual. Dan kalau itu memang sebabnya, faktornya dari faktor spiritual, ya kita akan cepat membaik, cepat sembuh ya. Tapi kalau permasalahannya itu permasalahan sosial, ya tentunya harus diselesaikan dengan jalan-jalan sosial juga, itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah penyembuhan melalui diri sendiri atau self healing ya. Nah, ini yang menurut saya ini paling berarti ya itu. Nah, untuk self healing ini sebenarnya panjang materinya teman-teman ya. Cuma untuk kali ini hanya saya singgung garis besarnya saja ya. Tetapi untuk karena materinya panjang, ini seharusnya satu konten tersendiri ya, mungkin nanti di konten-konten berikutnya ya. Nah, intinya adalah penyembuhan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya tubuh kita ini memiliki sel-sel kecerdasan yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri teman-teman, yaitu dengan cara pikiran sadar kita ya, yang sumbernya di otak, ini memerintahkan kepada kecerdasan bawah sadar atau pikiran bawah sadar, yaitu oleh tubuh kita ya. Nah, nanti tubuh kita itu akan memperbaiki dengan sendirinya ketika perintah dari pikiran sadar ini sudah tertanam kepada pikiran bawah sadar atau ke kecerdasan tubuh kita. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya memang kita dahului dari meditasi ya. Meditasi ini istilahnya menurunkan gelombang pikiran ya. Jadi dari gelombang beta ke alfa theta ya. Nah, itu ketika di gelombang beta ini kan gelombang sibuk ya, pikiran sedang dipakai untuk bekerja misalkan. Ini gelombang sibuk, ini susah untuk memasukkan ke kecerdasan bawah sadar ya. Maka kita pada saat meditasi ya, gelombang pikiran sudah menurun. Nah, bagaimana caranya meditasi? Contohnya pikiran kita sederhanakan ya, hanya mengamati salah satu objek ya, dan tanpa menganalisa. Nah, itu sehingga pikiran menjadi gelombangnya turun. Nanti gelombangnya masuk ke alfa theta ya. Nah, itu kalau di gelombang paling rendah delta itu sudah kita tidur ya. Jadi sebelum tidur ya. Nah, sebelum tidur itu paling mudah ya, itu kita lakukan ketika kita menjelang tidur. Jadi setengah jam sebelum tidur itu biasanya gelombang pikiran kita sudah mulai turun ya. Nah, disitulah kita bisa manfaatkan untuk afirmasi ya. Jadi afirmasi itu afirmasi positif namanya ya, yaitu memberikan pesan dari pikiran sadar kita kepada pikiran bawah sadar kita supaya mengolah sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita ingin sembuh ya, supaya ini sel-sel tubuh kita bekerja untuk penyembuhan apa yang kita inginkan, itu seperti itu. Nah, karena gangguan kita seputaran asam lambung, ketensiasi psikosomatis, ya sudah, kita afirmasinya tentang itu ya. Contohnya ketika kita menjelang tidur ya, kita afirmasikan ya. Misalkan saya sedang terbaring dengan rileks ya. Otot-otot tubuhku rileks dan rileks. Lambungku normal, asam lambungku juga normal dan harmonis. Organ-organ tubuhku bekerja dengan normal dan tenang. Misalkan seperti itu ya. Kemudian diteruskan ya. Kemudian hari ini dan seterusnya asam lambungku normal ya. Lambungku normal, saya semakin sehat, saya semakin kuat, saya semakin tenang, saya semakin berani, saya semakin bijaksana, saya semakin damai, dan saya bahagia. Dan begitu dan seterusnya ya, seterusnya. Ini agak panjang sih soalnya ya. Nah, dengan seperti itu sampai bawah sadar kita itu merekam ya.
Jadi caranya repetisi ya, repetisi diulang-ulang itu seperti itu. Nah, diulang-ulang sampai terbawa tidur lah. Nah, nanti ketika bangun tidur seperti itu lagi. Itu lakukan berulang-ulang ya. Katakanlah kalau biasa normal itu sekitar 21 hari ya. Itu pasti nanti akan ada perubahan yang cukup terasa ya. Bahkan kadang belum sampai 21 hari, 14 hari, yaitu 2 minggu lah, itu biasanya sudah terasa tubuh kita menjadi ada perubahan, yaitu menjadi semakin baik. Nah, itu contohnya dengan self healing, yaitu dengan penyembuhan diri sendiri, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.